Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, lagi-lagi dengan Mega Firmawanti Lasinta. Di video kali ini kita akan melanjutkan untuk menyimak bersama tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yakni tentang Sistem Pendidikan Nasional 20-2003 Sisdiknas. Baik, kita langsung saja melanjutkan bab 7 tentang bahasa pengantar. Bab 7 ini ada pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Kemudian ayat 2 bahwa bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau keterampilan tertentu. Jadi yang inti adalah bahasa Indonesia, tetapi bahasa daerah juga dapat digunakan gitu. Kemudian yang ketiga, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Oke, kita lanjut ke bab 8 tentang wajib belajar. Pasal 34 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Kemudian ayat 2 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Makanya disebut pendidikan gratis gitu ya. Kemudian ayat 3 bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sementara di ayat 4 adalah ketentuan lanjutan. Nah, kita lanjut ke bab 9 tentang standar nasional pendidikan. Pasal 35 ayat 1 berbunyi bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Kemudian 35 ayat 2 bahwa standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Kemudian di ayat 3 bahwa pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Kemudian ayat 4 adalah ketentuan lanjutan. Kita beranjak ke bab 10 tentang kurikulum. Pasal 36 ayat 1 berbunyi bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 36 ayat 2 bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kemudian ayat 3-nya bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan, yang pertama memperhatikan peningkatan iman dan takwa, kedua memperhatikan peningkatan akhlak mulia, yang ketiga peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik, kemudian yang keempat keragaman potensi daerah dan lingkungan, yang kelima memperhatikan tuntutan pembangunan daerah dan nasional, yang keenam memperhatikan tuntutan dunia kerja, yang ketujuh memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berikutnya memperhatikan agama, selanjutnya memperhatikan juga dinamika perkembangan global, dan yang terakhir memperhatikan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Nah, kita next ke pasal 37 ayat 1. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat yang pertama pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan, dan muatan lokal. Nah, ini mata pelajaran wajib gitu ya istilahnya di pendidikan dasar. Kemudian di ayat 2 bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, kewarganegaraan, dan bahasa. Ini makanya walaupun sudah di perguruan tinggi tetap masih mendapatkan mata kuliah ini gitu. Ayat 3-nya adalah ketentuan lanjutan. Kita beranjak ke pasal 38. Pasal 38 ayat 1 bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian ayat 2
bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Jadi maksudnya di sini untuk pendidikan dasar pengembangan kurikulum itu disupervisi oleh pemerintah di tataran kabupaten atau kota. Sementara untuk pendidikan menengah, supervisi ketika melakukan pengembangan kurikulum itu adalah dari provinsi gitu. Kemudian ayat 3, kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Sementara di ayat 4 bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Kita lanjut ke bab 11 tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Di pasal 39 ayat 1 dinyatakan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Oke, cukup jelas ya. Ayat 2 bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Kita kembali lagi ya ke tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran dan salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat gitu. Kita beralih ke pasal 40 ayat 1 bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh, ada 5 nih hak yang dapat diperoleh. Yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Itu hak yang dapat diperoleh pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, sementara di ayat 2-nya pasal 40 dinyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban. Nah, tadi haknya, sekarang kewajibannya. Yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Kemudian yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Baik, kita lanjut ke pasal 41. Pasal 41 ayat 1 berbunyi bahwa pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah. Oke. Yang kedua, pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal. Yang ketiga, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Oke, di ayat 4-nya adalah ketentuan lanjutan. Nah, kita beranjak ke pasal 42. Pasal 42 ayat 1 berbunyi, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oke. Kemudian yang kedua, pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Makanya hati-hati memilih program studi, lihat akreditasinya gitu ya. Kemudian ayat 3 adalah ketentuan lanjutan. Kita langsung beralih ke pasal 43. Yang pertama, ayat 1, promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. Yang kedua, sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Kemudian yang ketiga, ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, kita langsung lanjut ke pasal 44 ayat 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian ayat 2,
Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya. Kemudian yang ketiga, pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Oke, jadi pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan, oke? Pembinaan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan masyarakat atau swasta gitu. Nah, kita lanjut ke bab 12 tentang sarana dan prasarana pendidikan. Nah, di bab 12 ini ada pasal 45, di mana pasal 45 ayat 1 berbunyi bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Nah, ayat 2-nya adalah ketentuan lanjutan. Sedikit ya di bab 12 ini. Maka kita langsung ke bab 13 tentang pendanaan pendidikan. Bagian ke-1 tanggung jawab pendanaan ada pasal 46. Pasal 46 ayat 1 dinyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Oke. Kemudian yang kedua, ayat 2, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pasal 46 ayat 3 adalah ketentuan lanjutan. Kita langsung ke bagian kedua, pasal 47 tentang sumber pendanaan pendidikan. Ayat 1, sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Ayat 2, bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3 adalah ketentuan lanjutan. Kita langsung ke bagian ketiga tentang pengelolaan dana pendidikan. Pasal 48 ayat 1 berbunyi, pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Ayat 2-nya adalah ketentuan lanjutan. Kemudian bagian keempat tentang pengalokasian dana pendidikan, ada pasal 49 ayat 1 yang berbunyi, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah ya. Nah, kemudian ayat 2, gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, jadi APBN. Kemudian yang ketiga, dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang keempat, dana pendidikan dari pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, kemudian yang kelima adalah ketentuan lanjutan. Baik, kita beralih ke bab 14, bab terakhir ya di video kali ini biar nggak kebanyakan, yakni tentang pengelolaan pendidikan. Di mana dalam bab 14 ini ada bagian ke-1 pasal 50 bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri Pemerintah. Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri. Kemudian yang kedua, pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Yang ketiga, pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Oke, ayat 4 pasal 50 bahwa pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah, kabupaten atau kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Kemudian ayat 5, pemerintah kabupaten atau kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Oke. Jadi kearifan lokal juga diperhatikan ya. Kemudian ayat 6, bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Oke. Nah,
ayat 7-nya adalah ketentuan lanjutan begitu. Untuk video kali ini kita cukupkan di sini dulu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di part terakhir ya untuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini nomor 20 tahun 2003. Insya Allah tetap semangat untuk kita dan saling memotivasi. Meskipun situasinya sedang dalam ketidakpastian ya, kita harus tetap semangat dan fokus untuk mempersiapkan seleksi penerimaan CPNS di periode ini. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.